subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Tentunya di channel kesayangan kalian, Radar Mumtaz TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ridia dan Bu Dea. Kamera kesini dong, Bu Dea. Di acara kesayangan kalian pastinya di channel YouTube Radar Mumtaz TV. Oke, Bu Dea, kali ini kita akan mengikuti lomba, salah satu ajang lomba bergengsi itu dari It's Peace Warrior. Yang bertemakan Bangkit Bersatu 2021. Kan Ibu tahu sendiri keadaan saat ini di masa pandemi gini kan. Nah, di sini It's Peace Warrior itu memiliki 3 tema. Subtemanya. Nah, kita memilih salah satunya saja, Bu Dea. Kita pilih apa? Belajar dari pandemi. Kan kita pastinya jadi guru kan, Bu Dea? Iya, betul. Jadi guru itu juga harus belajar dari pandemi. Tapi nggak kita aja loh yang belajar dari pandemi. Semua yang ada di Indonesia, yang ada di dunia juga harus belajar dari pandemi. Karena setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Nah, apalagi di musim pandemi ini pasti banyak hikmahnya kali ya, Bu Dea? Betul. Nah, Bu Dea, kalau saya boleh tanya nih, Bu Dea, kesibukan Bu Dea kan menjadi guru. Ibu Dea, apa sih dampaknya ketika COVID itu datang, Bu Dea? Dampaknya ya? Iya. Dampaknya itu sebetulnya banyak ya yang dirasakan, gak cuma guru aja, semuanya juga merasakan dampak dari COVID. Cuman kalau saya yang menjadi guru, itu dampaknya adalah mata saya capek. Karena kalau di pandemi itu kan sekolah online semua. Sistem daring dengan jaringan. Daring semua. Jadi kayak capek juga ngeliatin HP gitu, karena terus kalau menjelaskan materi ke murid-murid saya bingung juga. Kadang yang disampaikan saya maunya begini, tapi ternyata masuk ke anak-anak lain lagi gitu loh penerimaannya. Nah, kalau di sekolah offline ya, kalau kita ketemu tatap muka itu kan enak, cara mengajarkannya, cara menerangin materi ke anaknya itu kan enak. Penyampaian materi juga lebih masuk gitu loh ke anak-anak. Cuman ya sekali lagi kita nggak boleh ngeluh ya, kita nggak boleh ngeluh. Apapun yang terjadi cobaan dari Allah itu kita harus terima dengan lapang dada. Pasti semuanya ada hikmahnya. Pasti ya, Bu Dea. Nah, Bu Dea, kalau boleh tahu nih, kembali lagi flashback lagi deh. First impression Ibu Dea ketika wabah corona ini masuk ke Indonesia itu gimana, Bu Dea? First impression pasti semua orang first impression kaget, takut, confused. Nah, sebelum corona masuk ke Indonesia aja, kita dengar beritanya aja ngeri, ya kan? Ternyata sekarang corona udah masuk ke Indonesia gitu kan. Pasti semuanya panik, khawatir, takut. Cuman ya itu tadi, balik lagi, pasti ada hikmah di balik semua ini. Jadi kayak kalau kita panik, kita takut, itu malah kayaknya otak saya ini kayak nggak bekerja gitu loh. Jadi harus ganti mindset ya, Bu Dea. Dari takut terus mendekatkan diri. Boleh waspada, tapi nggak boleh takut, nggak boleh terlalu panik. Karena kalau memang terlalu panik itu kita jadi nggak bisa mikir sehat, nggak bisa mikir mencari solusi dan jalan keluarnya. Karena gitu. Sempit dan karena itu benar-benar mengagetkan gitu loh, Bu Dea. Masuk ke Indonesia dari 1-2 orang yang terkena. Nah, sekarang udah 1000 lebih ya. Iya, apalagi itu mengakibatkan kematian, Bu Dea. Iya kan, Bu Dea? Nah, itu semua orang takut sih. Karena efeknya ya. Iya, apalagi di rumah sakit itu kan takutnya penuh dengan corona kayak gitu, Bu Dea. Terus Bu Dea, pendapat Bu Dea mengenai dampak COVID itu kan sudah dijelaskan tadi. Itu menurut Bu Dea itu menguntungkan atau ada yang menguntungkan apa enggak? Sebetulnya kalau ada yang menguntungkan atau enggak, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkannya ya itu tadi, lebih berat, kita bekerjanya lebih berat gitu loh daripada sekolah offline. Online itu sekolahnya lebih berat menurut saya, karena kayaknya kerjaan itu nggak habis-habis gitu loh. Bikin media terus ya, Bu Dea? Bikin media, ngedit videonya, menilai anak-anaknya juga gitu kan. Terus kayak perangkat pembelajaran itu jadi lebih banyak juga gitu kan. Tapi hikmah apa yang baiknya itu, yang positifnya dari COVID ini, kita bisa lebih mengenal siapa keluarga kita sebetulnya. Yes. Ya kan? Agree with kita you, lebih banyak di rumah dengan keluarga kita. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kumpul sama keluarga itu begini ya, rasanya enak gitu kan. Ternyata kalau kita sendiri-sendiri waktu sebelum ada corona kan kita kadang nggak mementingkan keluarga. Nah, biasanya kalau Ramadan itu yang tahun
kemarin itu kan udah corona. 2019 itu kan masih normal. Ya 2019 masih normal. Ketika Ramadan tuh pasti semuanya buka bersama dengan teman-temannya. Itu momen yang paling mengesankan nggak sih Bunda? Keluarga itu kayak ya udah itu cuman keluarga, tapi ketika Ramadan di 2020 banyak yang merasakan bahwa buka bersama dengan keluarga itu lebih hal enak yang daripada berharga. buka bersama dengan teman-teman kita gitu loh. Ya, saya setuju. Budi gitu nggak? Iya, karena emang 2020 itu bener-bener kan saya ngekos ya Bunda. Jadi bener-bener ngerasa saya harus pulang kampung ini karena bener-bener takut sendirian di kos, takut corona tiba-tiba datang kayak gitu kayak hantu Tiba-tiba aja. tiba-tiba ngetok pintu, Iya. Assalamualaikum. Kan kita parno ya Bunda kayak gitu sih. Terus ya itu himbauannya bener-bener kayak ternyata corona itu di sekitar kita kayak gitu bener-bener Iya, ada. corona kayak itu gitu. ada, bener-bener ada, cuman Bunda percaya nggak corona ada? kalau saya sih percaya. Percaya, soalnya Kita kan percaya aja karena memang itu virus nggak kelihatan Iya, gitu kan. virusnya kecil gitu loh. Kalau kita nggak percaya itu apa buktinya? Kalau nggak Iya. percaya itu kan nggak ada gitu. nggak ada, it's okay. Terus Bunda, penting nggak sih Bunda? Kan kita kan alhamdulillah nih masih sehat walafiat, belum terinfeksi virus corona. Jangan sampai juga kan. Iya, nggak mau juga. Nah, penting nggak sih himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan itu gimana? Penting sekali himbauan. Saya rasa sih pemerintah itu udah sering menghimbau ya. Cuman kadang masyarakat yang masih sering nggak Sering, menghiraukan, iya, nggak menghiraukan. mengabaikan protokol kesehatan. Tapi ketika sudah kena virusnya, baru mereka melaksanakan protokol kesehatan. Baru mereka merasakan ya gitu. Seharusnya itu kita melaksanakan protokol sebelum kita terkena virusnya. Jadi kebanyakan dari kita itu memang kayak mengabaikan, terus nggak Patuh dengan protokolnya. ya, betul, agak ngeheng. Iya, lebih baik itu mencegah daripada mengobati. Betul Bunda ya? Betul. Bagus Bunda. Nah Bunda kan tahu sendiri kan sekarang itu lebih dari ratusan ribu orang di luar sana sebagai penyintas COVID-19. Yuk. Ibu gimana sih caranya menyemangati mereka agar tetap semangat walaupun pernah kena COVID, yang lagi kena COVID Iya. gitu, gimana Bunda? Untuk menyemangati para penyintas COVID-19 apa ya? Karena ya tetap semangat lah. Hidup itu kan Terus ya memang berjalan. begini. Hidup terus berjalan. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, suatu musibah, kita tetap tawakal sama Allah, tetap usaha juga. Jadi pasti sama Allah itu ada jalan keluarnya, gitu kan. Insya Allah dengan Allah itu kalau kita bersama Tuhan, bersama Allah ada jalan keluarnya, nggak ada jalan buntu lah. Jadi tetap semangat menjalani kehidupan apapun yang Allah kasih cobaan ke kita. Itu kita terima dengan tawakal dan kita berusaha dengan sebaik-baiknya biar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi begitu. Mungkin dari COVID ini menjadi pembelajaran untuk bisa semua jadi. orang Bisa lebih jadi. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Lebih rajin menjaga kebersihan tentunya ya. Mungkin selama ini Bu Didi pernah nggak makan di luar cuci tangannya pakai itu embunannya es? Iya pernah. Itu benar-benar relate. Iya kan? Iya, apalagi musim kuliahan Bu, itu sering Iya banget kan? kayak gitu. Nah iya. sekarang ada corona semua pada cuci tangan, Pak, ya harus kan? pakai hand Pakai sanitizer, kayak gitu. Jadi kita hikmahnya juga lebih menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dan gitu. sekarang Bunda, kalau kita nggak pakai sabun cuci tangan, itu kayak ada yang kurang nggak sih Bunda? Karena Iya. itu benar-benar Kalau dulu kan, habit. dulu cuman Iya, pakai air gini udah. aja, iya. Nah. Sekarang harus gini, harus gini. harus Iya. gini ya. Harus toh. benar-benar harus bersih, terus jangan lupa pakai hand sanitizer. Sip. Kemana-mana bawa itu. Iya, harus. Terus jangan lupa lagi Bunda untuk memakai masker. Iya. Karena masker ini sangat penting untuk mencegah COVID-19. Karena COVID masuk ini ke kan droplet, pernafasan kita. iya. Iya, droplet. Jadi bisa lewat air liur, udara, dan Air liur aja sih, udara iya, enggak. air liur. Air liur. Oke, air liur. Oke. Nah, Bunda. Nah sekarang tak tanya nih, aku Apa, Bu? mau tanya sama Bu Didi. Bu Didi ini kan ngekos di sini. Iya, saya Nah, ngekos. sekarang waktu pandemi itu gimana perasaannya? Posisi waktu pandemi itu benar-benar kacau kali ya Bu. Soalnya saya benar-benar sepi banget. Heeh. Orang-orang itu udah pada pulang karena ketakutan COVID kan. Saya itu masih stay di Malang. Dan itu karena saya ngejar apa? SPD saya Bu. Oh belum Lulus waktu itu. belum Jadi lulus. saya harus daripada nanggung, saya langsung rabas aja kayak gitu. Khawatir nggak sama orang-orang di rumah? Khawatir. Orang tua aja udah nyuruh pulang. Udah nanti aja sidangnya, yang penting pulang dulu. Yang penting selamat dulu, jangan sampai kena COVID. Terus saya coba menenangkan ya. Itu benar-benar hal yang paling tumben bikin saya terharu. Oh kayak gitu. Kangen ayah? Kangen ayah. Ayah.
Kangen mama Kan semuanya. gini, loh. Aku kan juga ini di sini kan juga merantau ikut suami kan. Awal awal ada pandemi itu juga kayaknya aduh khawatir sama orang, terutama sama orang tua di rumah karena kan jauh. Orang tua katanya kan orang tua itu lebih rentan Ya. lebih rentan terkena apa namanya virus ini, dan orang tua saya dua-duanya itu punya penyakit bawaan gitu loh. Jadi pikiran saya aduh gimana ya orang tua saya di sana gitu kan, bisa nggak ya dia jaga protokol kesehatannya, bisa nggak jaga makanannya, sampai saya beliin hand sanitizer saya kirim dari sini ke sana, swear. itu bentuk rasa Kasih apa ya? sayang kita bentuk dong, kasih Bu. sayang seorang anak yang khawatir Khawatir. terhadap orang tuanya, guys. Itu kebalikan saya, Bu. Jadi ibu sama ayah saya tuh ngirimin sampai pek-pekan beras yang 5 kilo itu ditaruh ke kardus. Itu isinya sarden, beras, mentega, terus sama tisu basah sama hand sanitizer. Terus Soalnya berasnya di sini dimasak nggak? Enggak. Nggak. Soalnya di sini itu benar-benar kayak hand sanitizer itu mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Hand sanitizer Dan masker langka. dulu mahal Apalagi banget. alkohol yang 70% itu kan biasanya dijual itu 9.000, di pasaran juga pasti banyak apotek. Mendadak habis, Bu Dea. Karena apa ya, Bu Dea? Udah panik kali ya. Terus mending beli aja. Tapi kebetulan di daerah kos saya itu toko-toko itu pada tutup semua gitu loh, Bu Dea. Kayak ada jam malamnya kan diterapin PSBB zaman itu kayak gitu. Emang ya pandemi itu kayak bikin kaget gitu. Terus ya. akhirnya Bu Dea itu lebaran pulang nggak? Ya enggak lah. Oh, itu Lebaran nggak kan Lebaran 2020 itu kan terminal tutup. Oh iya. Nah, bandara tutup, Bu. Iya. Saya pulang naik apa? Harus swab ya katanya dulu itu. Harus swab. Terus Dengan swab mahal banget. aduh takut, kadang itu gini, orang mau swab itu mau rapid mau swab takut karena efeknya adalah ketika kita kena corona itu pasti dikucilkan gitu. Yes, nah itu dia Bu Iya Dea. kan, itu pasti dikucilkan, padahal setiap orang itu siapa sih yang mau dikucilkan, kan nggak ada yang mau dikucilkan. Dan siapa sih yang gitu. mau kena corona juga kayak gitu nggak kan? ada kan, cuman karena memang penyakitnya ini serius, Ya. gampang menular ke orang lain, akhirnya ya otomatis ada apa namanya karantina mandiri itu. Cuman sekarang alhamdulillah orang-orang tuh lebih menghargai orang-orang yang terkena corona gitu loh. Jadi tetangga saya juga ada yang kena, dan itu alhamdulillah satu RT bisa bahu membahu bantu cariin bahan masakan, dikirim setiap hari, dikirimin sayur, dikirimin telur kayak gitu. Jadi dia bisa masak, tetap makan walaupun dia karantina mandiri di rumah. Iya. Dan sebetulnya COVID ini bukan aib ya, karena siapa yang Mau kena COVID iya kan? juga ya? Heeh. Ini tuh bukan aib, bisa kena ke siapa aja, bisa Menular ke siapa aja ya. Tapi ya gitu tadi loh, kita jangan jangan mengucilkan, istilahnya jangan mengucilkan orang-orang yang kena COVID-19. Apalagi kalau memang kadang kan gini, saya juga sih, oh orang itu kena COVID tapi dia udah sembuh, kita sendiri kan masih takut, Masih was-was masih mau was-was deketin mau ya. dekat kan, tapi sebetulnya dia udah sembuh gitu. Nah itu pikiran itu yang Harus dihapus ya? harus kita hapus. Oh dia udah sembuh nggak apa-apa kok gitu. Cuman ya gimana ya, namanya manusiawi kan, khawatir, takut itu kan human thing kan. Just human thing aja sih. Nggak bisa dihilangin, tapi ya nggak usah terlalu berlebihan juga sih. Kalau memang khawatir dan takut sama orang-orang yang memang udah terkena COVID, ya udah nggak usah terlalu berlebihan sampai menolak didatengin ke rumah atau menolak bersalaman kayak gitu-gitu. Bu Dea, Dia kan udah menurut sembuh. Bu Dea nih, pemerintah itu sudah gimana sih? Udah pas nggak sih menangani corona ini? Menurut Bu Dea aja. Kalau menurut saya sih, yang berita yang selama ini wirawiri ya, Iya. itu sih udah cukup sih kayaknya. Nah, Bu Dea, kan pemerintah sekarang punya program vaksinasi yang benar-benar gratis kan? Gratis banget. Gratis kan? Yang mau disebarkan ke masyarakat luas. Menurut Bu Dea itu efektif apa enggak? Terus itu Bu Dea takut apa enggak? Kalau saya sih menerima apa yang pemerintah lakukan, karena menghargai juga. Mungkin kita kan nggak tahu ya pemerintah itu bekerja keras seperti apa untuk menangani pandemi ini, kan kita nggak tahu. Jadi apapun yang dicanangkan sama pemerintah kita terima aja sih kalau saya. Kalau masalah takut sama nggak takut, insya Allah kalau Pak Jokowi sudah divaksin kan? Iya sudah, Raffi Ahmad saja sudah. Nah, Iya. kalau Pak Jokowi sudah divaksin, insya Allah saya tidak takut. Iya, karena sampai sekarang ini
Pak Jokowi juga alhamdulillah masih Nggak apa-apa, sehat, ya ya kan? sehat-sehat aja. Cuman nggak ya apa-apa, itu it's tadi loh, okay. pemikiran orang kan beda-beda. Iya. Ada yang takut, ada yang enggak. Nah, kalau Bridi takut enggak? Enggak, karena Enggak. saya siap divaksin saja. Kan lebih baik mencegah daripada Nah, mengobati. betul. Gitu loh, Bunda. Tapi kalau memang ada yang masih takut divaksin, ya itu hak-haknya mereka juga kan. Mereka mikir vaksin menakutkan juga hak mereka juga. Ya, pokoknya coba berpikir lebih jauh lagi Coba kebaikannya berpikir itu apa lebih aja. positif aja gitu. Jangan negatif thinking, udah gitu aja nggak sih, Ha-ha. Bunda? Betul. Oke, mungkin itu tadi ya Bunda, kayak kita belajar dari pandemi, dari kita harus selalu ikhlas menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, terus Ikhlas harus menerima apapun yang yang terjadi saat ini, Iya, mengambil hikmahnya, terus menghargai waktu bersama keluarga dan sahabat-sahabat terdekat kita pastinya ya Bunda. Terus lebih menghargai penyintas COVID-19, selalu menyemangati, nggak boleh mengucilkannya. Terus jangan takut divaksin, karena vaksin itu mungkin Insya Allah baik sih. Insya Allah baik. Nah. Untuk pencegahan biar kita Iya. tidak tertular virus corona. karena corona itu benar-benar ada, dan It's buat real. masyarakat di luar sana, corona itu real, Iya, nggak real ngada-ngada. banget. Buktinya aja sudah banyak orang meninggal karena COVID-19. Corona, Iya kan Bunda? Betul. Nah. Kita mikir yang berita yang baik-baik aja ya. Iya. Kalau memang kita dengar berita yang nggak baik-baik, nggak usah didengar aja ya. Ya kan masih banyak tuh, kayak mereka itu membangun opini-opini kalau Oh. COVID itu nggak ada. Iya. But mereka emang belum ngerasain aja. Karena memang seperti belum itu. ngerasain Iya. ya. Karena memang belum kena. Tapi ketika sudah kena, baru saya Mereka speak percaya. up. Ternyata saya Ternyata percaya. COVID itu ada. Gitu. Iya kayak gitu sih. Jadi buat kalian tetap semangat menghadapi masa pandemi, jangan mengeluh, terus tetap semangat untuk bekerja ya Bunda. Tetap semangat untuk bekerja karena kehidupan terus berjalan. Dan nggak mungkin berhenti di satu Yap. waktu saja. Dan badai ini pasti berlalu, Oke. guys. Pokoknya intinya ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak menjaga kesehatan. Iya, Kita pasti. boleh khawatir, boleh takut, tapi jangan berlebihan. Oke? Oke, karena yang berlebihan itu tidak baik, betul Nggak baik, Budaya. betul. Oke, sekian podcast kali ini saya dengan Budia. Terima Iya. kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Tentunya di channel kesayangan kalian, Radar Mumtaz TV. Bye bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.